untuk penjumlahan full stack sederhana dengan full JavaScript gitu ya. Contoh di sini kita akan berikan first numbernya 50, untuk second numbernya jadi 40, kemudian kita kalkulasi hasilnya jadi 90. Lalu misal kita mau ganti lagi jadi 200, jadi 256. Nah, jadi 456. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan coba sama-sama belajar membuat website full stack sederhana untuk penjumlahan ya. Jadi penjumlahan aja. Ada dua angka gitu ya, angka pertama dan juga angka kedua. Contoh angka pertamanya itu 12, angka keduanya juga 12. Jadi kalau semisal dijumlahkan, hasil akan diberikan adalah 24. Nah, sekarang teman-teman boleh masuk terlebih dahulu ke code editor masing-masing. Di sini saya gunakan untuk Visual Studio Code ya. Kalau kalian menggunakan Sublime maupun mungkin code editor seperti Notepad dan lain itu bebas-bebas saja. Nah, sini langkah awal kita perlu membuat sebuah file untuk backend-nya terlebih dahulu, yaitu mengolah logic-logicnya, kemudian menerima respon dan juga mengembalikan untuk datanya itu sendiri. Di sini saya kasih nama server.js. Nah, kalian mungkin boleh kasih nama apa aja, atau supaya lebih spesifik, sini saya kasih nama backend gitu ya. Backend.js. Kemudian saya akan buat untuk frontend.html, dan rencana saya ingin pisahkan antara logic frontend dengan tampilan frontendnya ya, dengan logic frontendnya. Di sini akan saya pisahkan menjadi frontend UI.js. Nah, atau frontend logic, frontend UI itu bebas-bebas aja ya. Mau kasih nama apa aja boleh. Kita akan coba mulai di bagian backend ataupun server kita dulu nih ya teman-teman. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengimport sebuah, mungkin nih dikatakan sebuah library ataupun fungsi yang telah disediakan oleh JavaScript untuk menangani HTTP request dan juga respon. Namanya adalah, di sini akan saya beri sebuah variabel yang nama HTTP, kemudian di sini kita panggil require HTTP. Nah, seperti ini ya. Jadi baris ini itu untuk mengimport ya, untuk mengambil sebuah library ataupun package yang telah disediakan oleh JavaScript yang bernama require, dan di sini kita simpan ke dalam variabel HTTP. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat sebuah variabel ya yang bernama server. Di sini dia akan menangkap seluruh logic ya di dalam aplikasi backend kita. Nah, server kemudian kita panggil di sini http.createServer seperti ini. Kemudian dia ini menerima dua parameter, respon, request dulu ya, dan juga respon. Baru di sini akan kita gunakan sebuah arrow function gitu ya. Saudara teman-teman bisa juga pakai function yang sederhana seperti ini ya. Function. Nah, pakai yang ini bisa, tapi di sini saya akan gunakan, oh ya kalau kayak gini jangan lupa pakai koma dulu ya di sini. Nah, tapi di sini agak cukup panjang, kita akan mulai beralih menggunakan function panah ataupun arrow function. Jadi sama dengan, kemudian lebih besar dari, baru kurawal seperti ini. Ini lebih sederhana gitu ya dari segi pengkodingannya. Nah, langkah selanjutnya kita perlu setting untuk course-nya dulu teman-teman. Mungkin jika kita ingin berinteraksi dengan kedua belah pihak gitu ya, front end dan juga back end, kita perlu course ini itu untuk menjembatani interaksi kita gitu. Kata lainnya adalah izin ataupun permitnya. Nah, di sini kita panggil terlebih dahulu untuk respon.setHeader. Di sini akan saya berikan di sini akses control allow origin. Nah, di sini kita setting bintang ya. Jadi maksudnya bintang ini tuh agar semua sumber front end ataupun seperti HTML kayak gitu tuh bisa menggunakan data kita teman-teman, atau bisa menggunakan server kita. Nah, sebenarnya teman-teman bisa deskripsikan secara eksplisit gitu ya. Contoh, front end teman-teman nanti akan dideploy di domain yang bernama fahrul.com. Berarti bisa aja di sini https gitu fahrul.com. Nah, ini bisa-bisa saja, tapi kan karena kita masih lokal ya, runningnya juga di localhost,
Teman-teman juga bisa gitu pakai lokal seperti ini gitu ya. Localhost portnya di running berapa, misal 5500, ataupun mau pakai IP juga bisa. Ini umumnya ya kalau misal teman-teman running gitu di server lokal ataupun pakai bantuan live server ya, library ataupun extension live server, itu runningnya di 127.0.0.1. Nah, di sini kita akan biarkan supaya semua sumber itu bisa mengakses website kita, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita set lagi ya http set header untuk, nah, ini akses control allow method. Di sini akan kita berikan metode yang kita izinkan, ada metode get, post, dan juga option. Nah, maksudnya apa? Jadi sumber kita itu akan mengizinkan metode ataupun cara orang mengakses server kita itu ada get, post, dan juga option. Nah, kalau get itu tuh hanya sekedar mengambil data aja, teman-teman. Kemudian kalau post, dia itu mengenerate data ataupun mengirimkan data itu. Jadi si front end kita tuh ngirimin data yang kemudian ditangkap oleh backend dan diproses. Nah, kalau option itu adalah seperti kasarannya kayak opsi-opsi lain selain get gitu. Jadi misalnya ada post, kemudian ada patch, put, delete. Nah, seperti itu kita perlu tambahkan metode option ini. Nah, kemudian di sini yang terakhir, by the way kalau di JavaScript titik koma sunnah ya. Kalaupun nggak dipakai juga nggak apa-apa. Terakhir di sini set header, access allow headers seperti ini. Di sini akan kita set untuk content type. Content type. Oke, nice. Nah, baru di sini kita akan coba deskripsikan secara eksplisit si metodenya itu sendiri. Method, nah, sorry, metode, option. Sini kita berikan seperti ini. Jangan lupa di awal kita deskripsikan ini secara uppercase ya. Nah, options. Jangan lupa kita perlu mengambil untuk setiap metode ya, metode yang digunakan seperti get, post, dan juga option itu ke dalam sebuah variabel ya. Di atas ini akan saya buat kembali dan saya akan destructuring ya yang bernama method gitu di sini, dan juga ada URL, teman-teman. Ini diambil dari requestnya. Nah, seperti ini. Ini saya coba seperti ini dulu supaya tidak error ya. Nah, jadi maksudnya di sini kita coba ambil terlebih dahulu metodenya itu mau apa. Jadi metode itu yang ini ya, bagaimana cara orang mengakses server kita. Kemudian untuk URL sendiri tuh endpointnya gitu. Endpoint tuh kayak misalnya kita mau mengakses slice berapa gitu kan. Semisal kalau dicek gitu ya, seperti di video-video sebelumnya, semisal di sini kita mau akses slice mahasiswa gitu, kemudian kita mau akses slice gudang gitu. Nah, itu namanya endpoint ataupun URL. Tapi di video kali ini dan seterusnya kita akan panggil URL maupun link gitu-gitu seperti halnya endpoint gitu ya. Nah, di sini kita akan coba berikan aksi pertama, yaitu ketika metode yang di request oleh klien kita yaitu si front end adalah option, kita akan berikan untuk responnya right head. Di sini kita akan berikan untuk status code-nya 204 dan juga respon. Nah, ini kita biarkan saja ya. Nah, kita akan menghandle-nya di metode yang lebih eksplisit. Dia hanya mendeskripsikan jika memang metodenya itu diakses dengan cara yang selain get gitu, kita akan pastikan untuk responnya 200 di sini. Nah, selanjutnya di sini baru kita akan coba buat sebuah function ya untuk menghandle penjumlahan kita, teman-teman. Nah, di sini kita boleh berikan sebuah if conditional gitu ya. Di sini kita akan coba akses URL-nya. Saya akan coba berikan, by the way di sini untuk sama dengannya 3 kali ya. Itu untuk memastikan bahwa URL-nya itu nilainya sama dengan apa gitu. Contoh di sini saya akan berikan
untuk endpointnya penjumlahan gitu ya. Jadi di sini kita pastikan nih, jika itu kan kayak pengkondisian gitu ya. Jika URL-nya itu sama dengan penjumlahan. Kalau URL-nya penjumlahan gitu ya. Kemudian di sini akan saya berikan opsi tambahan gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan option ya, tapi post. Nah, jika URL yang diakses adalah penjumlahan dan ya, karena di sini dan dua kali itu menandakan kedua kondisi yang di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri itu harus terpenuhi ya. Jika URL yang diakses adalah penjumlahan dan juga metode yang dia gunakan untuk mengakses server kita adalah post, yaitu mengupload data, maka kita akan lakukan apa di dalam sini? Yang pertama, di sini kita akan buat sebuah variabel kosong dulu ya. Sorry, ini let ya. Variabel kosong yang bernama body. Di sini kita kosongin aja untuk value-nya. Jangan lupa ya teman-teman, ini basic JavaScript ya. Untuk membuat sebuah variabel memang ada dua cara, sebenarnya tiga sih. Ada const, ini untuk nilainya tetap yaitu konstanta. Kemudian let ini untuk sebuah variabel yang mana nilainya itu bisa berganti-ganti. Nah, terus terakhir tuh ada namanya var, tapi var itu udah deprecated ya, ataupun tidak direkomendasikan kembali untuk digunakan. Jadi kita di sini gunakan untuk let body karena kita ingin mengubah value dari bodinya yang awalnya kosong, kita akan tambahkan data setelah kita ambil. Nah, kemudian di sini kita akan ambil ya rec on data chunk. Sebenarnya ini namanya boleh bebas ya, tidak harus chunk juga gitu ya. Contoh ini mau kalian kasih nama Fahrul itu boleh, mau kasih nama siapa itu boleh juga. Di sini saya inisialisasikan chunk itu untuk mengambil setiap datanya aja gitu. Setiap data yang diberikan oleh front end kita tangkap ya di sini melalui objek data. Kemudian data tersebut kita akan masukkan ke dalam body tadi, teman-teman. Nah, seperti ini. Body yang sebelumnya ini jadi kosong ya. Sekarang udah ada datanya, teman-teman. Gara-gara udah kita ambil nih dari si data. Sebenarnya ini yang perlu teman-teman ingat ya, perlu teman-teman notice juga. Data ini tuh nanti akan berpengaruh dengan objek yang dikirim oleh front end. Nah, ini akan lebih enak lagi dipahami ketika kita nanti telah mencoba untuk mengeksekusi front end-nya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita bahas juga. Lanjut. Setelah itu, di sini kita akan berikan untuk responnya, teman-teman. Request on. Kemudian di sini kita kasih end. Nah, di sini kita kasih sedikit arrow function ya. Nah, jadi ketika setelah kita ambil, kemudian kita mau ngelakuin apa lagi nih, gitu ya. Terus di sini kita kasih and kemudian kita lakukan sebuah statement kembali ya. Namanya adalah try and catch. Jadi try and catch ini di dalam blok try dia akan melakukan sesuatu, tapi ketika sesuatu itu gagal maupun error, dia akan masuk ke bagian sini. Ini efektif ya ketika kita ingin melakukan sebuah logika gitu ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghandling dengan eksplisit karena JavaScript telah menyediakan try and catch blok ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat sebuah variabel baru yang bernama data. Nah, yang mana kita akan ngeparse body tadi supaya dia itu bentuknya menjadi objek biasa. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ketika kita berinteraksi antara front end dan back end, itu tuh format datanya JSON, teman-teman. Jadi JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi dia tuh bentukannya kayak objek, teman-teman. Contoh di sini saya mau kasih test.json gini. Kita sekalian belajar. Nah, seperti ini. Jadi formatnya tuh dia berbentuknya objek. Nah, mungkin kalau teman-teman belum belajar objek di JavaScript, itu saya sarankan belajar. Kurang lebih saya sudah membuatkan video tutorial basic JavaScript-nya yang ini, boleh teman-teman tonton, di sana cukup lengkap ya. Begitu juga dengan aplikasi yang akan kita buat secara sederhana sebagai latihan. Nah, contoh untuk JSON sendiri yang digunakan pada interaksi backend dan juga frontend itu seperti ini. Contoh di sini ada nama. Nah, kemudian baru di sini Fahrul
Fahrul, terus di sini ada age, misal 20. Nah, ini namanya objek. Nah, kalau semisal objeknya ini kita masukkan untuk interaksi backend dan juga frontend, namanya jadi JSON. Makanya format yang seperti ini perlu kita olah lagi, teman-teman. Nah, kita menggunakan JSON.parse untuk mengubah si JSON itu menjadi objek biasa. Gitu. Karena ya JSON ini supaya melindungi data tersebut supaya nggak berceceran ataupun menjaga strukturnya aja. Nah, ini saya hapus ya. Sip. Selanjutnya, setelah kita tangkap, kita akan buat sebuah variabel baru yang bernama first number. Kemudian kita ambil di sini data dot first number seperti ini. Kemudian kita buat juga second number data dot second number. Jadi dari sini kita ambil nih. Nah, kalau semisal kita ingin mengakses, jadi dalam datanya nanti itu ada first number dan juga second number, kita perlu menambahkan titiknya. Jadi data dot first number. Data mana yang ingin kita ambil dari si yang dikirimkan oleh frontend itu. Nah, tapi yang perlu teman-teman notice di sini, kita sebenarnya bisa langsung mengambil seperti ini gitu. Tapi gimana jadinya kalau semisal frontend yang meminta penjumlahan itu tadi itu mengirimkan tipe datanya itu string ataupun teks, teman-teman. Nah, tentu kan nggak bisa ya. Kayak semisal nih, Fahrul ditambah Fahrul, otomatis jadinya Fahrul. Nggak bisa jadi yang lain. Kalau semisal user tuh memberikan tipenya string tapi tetap number, contohnya adalah 5 sama 5. 5-5-nya ini tuh bentukannya string tipe datanya. Kalau semisal kita tetap eksekusi, hasilnya itu bukan jadi 10, tapi jadinya 55. Dia hanya menambahkan saja, tidak melakukan kalkulasi di dalamnya. Nah, kita perlu mengubah tipe datanya, teman-teman. Nah, di JavaScript, dia telah menyediakan sebuah function lagi yang bernama parseIn. Seperti ini, dan kita perlu memberikan untuk integernya itu binary yang keberapa. Ini saya berikan binary 10 saja. Kita lakukan hal yang sama pada second number kita. Nah, sip. Kemudian di sini kita berikan untuk jumlahnya. Sum first number ditambah second number. Setelah itu kita akan coba berikan untuk statusnya. Status code ya. Right hit. Kita kasih statusnya 200. Kemudian untuk content type-nya application JSON. Nah, sebenarnya untuk content type ini telah saya bahas juga di video sebelumnya. Jika memang ya untuk server yang kita buat, terutama di respon ini, itu hanya teks-teks saja, kita gunakan application JSON. Tapi kalau semisal ranahnya itu udah ada file, PDF gitu ataupun gambar, kita gunakan jadi di sini multiple apa gitu, saya lupa. Pokoknya ada multiple file lah kasarannya. Nanti akan kita bahas juga untuk penanganan file di server kita. Tapi kali ini kita akan fokus untuk penjumlahan untuk angkanya saja. Nah, baru di sini akan kita kirim res.n. Jangan lupa di sini kita ubah lagi ya menjadi si JSON stringify. Baru di sini kita masukkan untuk si objeknya. Di sini saya akan buat jadi result mungkin atau apa ya? Result aja nggak apa deh. Result di sini kita kirimkan untuk si penjumlahannya gitu ya. Sudah kita bisa langsung masukkan seperti ini, sum. Tapi di sini saya akan coba kemas jadi lebih rapih ya menggunakan tanda backpick seperti ini, teman-teman. Backpick itu kalau letaknya di keyboard ada di atas tab sebelah angka 1. Ya, dia ini sebuah format JavaScript untuk dapat mengkolaborasikan antara variabel ya, yang ini dengan string biasa. Contoh di sini hasil penjumlahan. Nah, di sini kita panggil nih si first numbernya, tapi kita nggak bisa semena-mena nih langsung masukin first number ke sini. Kita perlu kurung kan dia dengan kurawal dan juga awali dengan dolar. Nah, seperti ini. Baru di sini kita plus, baru kita lakukan hal yang sama untuk si second number.
Baru di sini kita kasih sama dengan kita panggil untuk si sumnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah, oke, kita perlu berikan dulu jika semisal gagal ya dalam pengambilan data, kita perlu berikan responnya juga ya. Res write hit. Kita akan kasih dia respon 400 ya. Not found gitu kasarannya. Dan kita perlu berikan untuk content type application JSON-nya. Nah, di sini kita copy aja yang atas, pastekan saja di sini. Oke, kemudian kita kasih untuk teksnya gitu ya, supaya si usernya juga ya dari sisi front end-nya itu bisa memahami. Sip. Invalid JSON. Nah, sip, mantap nih. Oh, ada responnya dulu teman-teman. Nah, sip. Oke, beres untuk URL dari penjumlahannya. Kalau teman-teman mau tambahkan, contoh di sini ada else mungkin, kemudian dikasih res write hit lagi, kita kasih respon 404, kemudian res dot n, kita kasih namanya semisal di sini response page not found. Itu bisa. Jangan lupa di sini kita kasih buat si content type-nya lagi. Nah, ini gunanya kalau misal user tuh mengakses data ataupun layanan yang kita sediakan itu tidak ada ya, tidak kita handle. Contoh di sini penjumlahan. Terus user mengakses pengurangan, kan belum kita buat ya. Nah, jadi larinya ke sini. Page not found. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba buat untuk si server itu mau running di port berapa. Kita perlu ketikkan dulu di sini server.listen. Contoh di sini kita akan running di port 3000 ya. Kemudian ketika dia sudah running, kita akan perintahkan supaya di console log aja, teman-teman. Server running on port 3000 ini. Sip. Nah, jadi di sini untuk server backend-nya udah siap, kita boleh uji coba sekarang. Nah, buat uji cobanya di sini gampang ya, kita tinggal ketik node, kemudian nama filenya. Di sini kan saya kasih nama backend.js. Nah, silakan di running aja. Nah, kalau udah ada bacaan server running on port 3000, kita boleh cek di web browser. Kita sekedar ingin mengakses saja localhost 3000. Kemudian di sini kita kasih penjumlahan. Sudah bisa diakses belum? Apa harus kita ini dulu ya? Oh, sebentar. Sang argumen must be string. Oh ya, nggak bisa ya. Berarti emang kita harus berikan datanya terlebih dahulu. Tidak masalah. Kita akan coba jalankan kembali node server.js. Oh, salah guys. Nah, kita biarkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan buat untuk si UI-nya terlebih dahulu ya, HTML dan juga CSS. Di sini kita buat HTML seperti biasa terlebih dahulu. Penjumlahan full stack. Nah, kemudian di body di sini kita akan langsung buatkan untuk formnya ya. Penjumlahan full stack ya. Kita buat form, actionnya di sini kan kita kosongkan saja, kita beri ID saja. Di sini nama ID-nya adalah penjumlahan form. Baru di dalamnya di sini kita akan berikan untuk label, yaitu first number gitu. Kita kasih di sini first number.
Kemudian jangan lupa kita berikan input type-nya teks. Kemudian untuk ID-nya di sini kita berikan first number. ID-nya kita kasih first number. Kemudian name-nya juga first number. Oke, jika sudah kita akan lakukan hal yang sama untuk second number kita. Ini kita copy aja ya supaya lebih cepat. Dan jangan lupa kita butuh tombol teman-teman ya. Button di sini kita kirim gitu ya, kalkulasi. Nah, sip. Nah, di button ini kita juga perlu memberikan untuk type-nya menjadi submit. Oke, seperti ini ya. Sederhana saja. Kemudian di sini kita akan berikan untuk hasilnya gitu ya. Jadi kayak misal ketika penjumlahannya telah berhasil, nah hasil dari penjumlahannya tuh di sini kita akan return ya. Kita akan masukkan dia ke dalam HTML-nya. Sini saya akan kasih ID result. Oke, sip. Kita telah membuat front end UI ya untuk si JavaScript-nya. Jadi di sini kita langsung tambahkan saja ya TypeScript src. Di sini kita kasih front end UI. Nah, ini harus sama ya, jangan kebalik ya. Front end UI ini tuh buat logic UI kita nih untuk si front end-nya. Jangan sampai ketika kita mendeskripsikan di sini scriptnya, teman-teman malah manggil back end-nya gitu. Ini tuh salah ya, kurang tepat. Jadi kita perlu manggil si front end UI-nya aja. Sekarang kita boleh masuk ke front end UI. Kita akan coba mulai ngoding untuk logic si front end-nya. Di sini seperti biasa kita panggil terlebih dahulu untuk dokumen get element by ID gitu. Di sini akan kita ambil untuk nama formnya teman-teman. Nah, nama formnya di sini kan kita gunakan penjumlahan form. Nah, ini pastikan sama ya. Kemudian formnya di sini langsung kita tambahkan add event listener gitu ya. Saya sembunyikan dulu sidebarnya. Nah, taruh di sini untuk eventnya kita akan gunakan yang submit. Jadi ketika form itu disubmit oleh tombol, tadi kan tombol kita tab-nya submit nih. Jadi ketika disubmit kita akan melakukan apa gitu. Contoh di sini kita akan melakukan sebuah function atau kita bisa gunakan arrow function di sini. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat, nah seperti tutorial sebelumnya, ketika kita ingin berinteraksi dengan server backend gitu ya, maka seluruh interaksi itu tuh menjadi asinkronus sifatnya teman-teman. Jadi ada ketika request tuh kita menunggu dulu ya, async wait gitu. Kemudian ketika respon telah diberikan oleh server baru kita eksekusi dan kita tampilkan ke layar gitu. Jadi di sini kita panggil ya untuk fungsi async. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan juga di dalam parameternya itu event. Nah, jadi event ini gunanya kita tambahkan dulu ya, event prevent default agar ketika formnya itu dipencet dia itu tidak reload ya, agar web kita gak reload. Sebenarnya kalau teman-teman mau buat reload tapi bisa aja kan, kayak agak aneh gitu. Misal kita submit dia reload, submit reload. Jadi ketika kita submit kita tahan nih websitenya supaya dia nggak reload gitu. Nah, baru sekarang kita buat dulu untuk variabel yang menangkap first number gitu. Kita ambil dokumen dot get element by ID gitu. Nah, di sini first number pastikan sama ya dengan yang ada di sini. Nih, ID-nya first number. Jangan sampai di sininya first number terus ketika kita mengambil ID-nya tuh beda. Nah, itu nggak bakal bisa. Kemudian di sini kita buat juga untuk yang second number seperti ini. Kita ambil juga ya. Kemudian terakhir yang perlu kita ambil adalah resultnya. Resultnya tuh yang mana bang? Resultnya yang ini cuy, untuk hasil yang akan kita tampilkan ke layar gitu. Result, kemudian di sini kita kasih juga result. Oke, sip ya. Jadi 3 elemen kita ini sudah kita ambil semua, first number, second number, dan juga untuk si hasilnya. Nah, baru di sini kita gunakan try and catch block lagi teman-teman. Gunanya itu untuk mengambil ataupun mengakses servernya. Kita akan akses servernya, kalau gagal kita akan lakukan apa gitu ya.
Contoh di sini saya akan langsung berikan saja result dot text content terjadi kesalahan. Nah, gini aja. Kalau teman-teman mau kasih variasi lagi untuk outputnya yang akan ditampilkan itu bebas. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba berikan ya. Kita akan buat sebuah variabel yang bernama response untuk mengambil respon dari servernya itu sendiri. Kemudian jangan lupa kita gunakan await, kemudian metode fetch dari JavaScript sendiri ya. Nah, jadi di sini ada asynchronous, temannya itu ya await. Jadi ketika kita ingin mengakses, kita harus nunggu dulu nih sampai responnya dikasih sama backend. Kalau udah, baru kita tampilin ke layar, gitu ya. Baru di sini kita samakan HTTP localhost portnya berapa? 3000. Nah, ini disamain ya sama server teman-teman nih. Tuh. Running on port 3000, di sini kita samain. Oke, jika sudah, kita akan tambahkan. Nah, kita akan kirimkan ya. Untuk metodenya terlebih dahulu, seperti biasa ya, kita gunakan post karena kita akan mengirim data. Kemudian headers, ini bagian yang penting. Kita gunakan sebuah objek, di sini content type application JSON. Baru di sini kita akan berikan datanya teman-teman. Kita akan coba berikan datanya. Body JSON.stringify ini, tapi di sini resultnya kita berikan secara eksplisit. Nah, saudara teman-teman bisa aja nih buat terlebih dahulu di sini gitu ya untuk si variabelnya namanya data gitu. Baru di sini ada ngirim data-datanya seperti first number dan juga second number. Tapi di sini kita akan coba buat eksplisit secara manual gitu ya, agar lebih runtut caranya. Di sini kita berikan untuk first number, isinya adalah first number, dan juga untuk second number itu diisi dengan second number. Oke, seperti ini. Kita coba lihat di sini. Jika sudah, kita akan tangkap nih const data wait response ya. Dari sini kita ambilnya nih response, kita ambil respon yang dari API tadi. Kemudian di sini kita lakukan if conditional teman-teman. If response oke gitu ya. Kalau misalnya responnya oke, kita akan lakukan apa nih? Kita isi resultnya, yaitu si ini nih div yang ada di HTML dengan nilai text content. Sini kita setting hasil penjumlahannya adalah gitu ya. Ataupun kalau semisal teman-teman mau buat lebih spesifik lagi gitu ya, ataupun mau langsung, kita boleh kirimkan aja nih data.result. Karena apa? Karena kita udah buat tadi di depan sini nih. Sorry, di backend kita udah kasih nih. Nih, jadi hasilnya udah ada nih. Jadi tinggal kita panggil aja sih resultnya. Gitu ya. Di sini data.result. Jadi kalau teman-teman di sini itu gunakan semisal jadi data gitu ya. Maka di sini juga harus sama nih, data.data. Karena kita sebelumnya di sini data.result gitu ya. Maka di sini kita ganti jadi data.result. Gitu. Menyesuaikanlah kasarannya. Nah, kemudian kalau semisal responnya gagal gitu ya, else. Ini kita copy aja. Kita ganti responnya teman-teman. Error bro. Nah, sip, gini aja. Kita coba save. Kita akan jalankan untuk web kita. By the way, ini ada sedikit perubahan dari struktur codingannya karena saya menggunakan extension Prettier untuk merapihkan kode saya. Gitu. Nah, di sini kita akan coba jalankan terlebih dahulu untuk si servernya. Node backend.js. Oke, server running on port 3000, dan juga untuk si front end-nya saya pakai extension live server ya. Jadi ketika saya klik go live di sini, otomatis dia akan membuka web browser.
Nah, kalau teman-teman belum install, bisa install aja di sini. Ada namanya live server. Ups, tipe. Nah, yang ini silakan saja diinstal. Nah, jika sudah, di sini saya akan coba go live. Kita akan coba lihat hasilnya, teman-teman. Nah, ini ya. Kita akan coba berikan first numbernya itu 9, kemudian, first number gini seluruh 9, 10 kalkulasi. Wah, ada yang error tuh. Sebentar, kita coba benarin terlebih dahulu. Nah, ini masih salah nih. Second number, ini juga jangan lupa jadi second number. Kita ubah second number. Oke. Ups, ininya belum ngeganti. Nah, kita save. Kalau pakai live server itu udah nggak butuh reload lagi guys, karena udah otomatis keganti ya. Contoh di sini saya mau kasih 12, second numbernya jadi 20. Kita kalkulasi. Ups, ada error. Kenapa nih? Kita coba lihat errornya kenapa di konsol F12 ya. Kenapa nih? Cannot set properties of undefined text content. Kita lihat secara detailnya errornya ada di mana. Oh, ada di sini katanya. Sekarang kita kembali ke codingan kita dan kita lihat. Nah, di text content ini ya yang errornya. Oh, di ini div teman-teman. Jadi tidak perlu dot input. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil elemennya aja ya begini ya, cukup get elemen by id. Kalau mau ngambil value-nya perlu ada aksi tambahan yaitu titik value untuk ngambil nilai. Oke, sekarang kita akan coba lihat lagi. First numbernya di sini kita setting 12, second numbernya 34 dan apa yang terjadi? Error lagi. Terjadi kesalahan. Kenapa tuh? File to load resource localhost 3000. Oh, kita lupa menambahkan ininya nih. Localhost 3000 kita mau mengambil kemana teman-teman? Nah, kalau kita lihat di backend, nah kita kan udah buat nih slash penjumlahan. Jadi ini yang akan kita akses. Nah, kita berikan di sini. Gitu ya. Kita save, kemudian kita coba akses lagi. Ini kita sekalian belajar troubleshoot ya, agar materinya itu lebih meresap. Alasan aja itu sebenarnya. Oke, 12, 34, kalkulasi, apalagi ini error. Kita coba lihat. Kenapa nih? Apakah, terjadi kesalahan. Penjumlahan front end UI. Kita coba jalankan ulang. Sekarang kita reload, kita coba eksekusi lagi. 12, 56, kalkulasi. Nah, udah bisa ya teman-teman ya. Sip, jadi kita perlu running ulang karena tadi servernya mati. Gara-gara apa? Gara-gara ada kekeliruan teman-teman. Dari sininya, di dia error tidak bisa menangkap. Terus juga pengiriman datanya juga ada yang salah. Dari si front end-nya dia cuma ngirim satu, si first number. Second number ini belum diganti. Dan sekarang kita telah berhasil membuat untuk penjumlahan full stack sederhana dengan full JavaScript gitu ya. Contoh di sini kita akan berikan first numbernya 50, untuk second numbernya jadi 40, kemudian kita kalkulasi, hasilnya jadi 90. Lalu misal kita mau ganti lagi jadi 200, jadi 256. Nah, jadi 456. Gitu ya teman-teman. Sepertinya untuk tutorial kali ini web full stack untuk penjumlahan ya dengan JavaScript itu kita cukupkan saja. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan dimengerti bagi teman-teman, baik itu juga dari troubleshootingnya gitu ya, supaya kita lebih memahami lagi setiap fungsi baris kodenya. Kalau teman-teman kebingungan, punya pertanyaan, bisa langsung komentar di bawah aja. Insya Allah nanti saya akan balas gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.